Sejumlah halte Transjakarta yang rusak akibat imbas demonstrasi sudah mulai dibersihkan. Salah satunya adalah halte di kawasan Senen yang menjadi sasaran amukan massa. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan perbaikan dan pembersihan dua halte Transjakarta di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Halte Senen Sentral dan halte Senen Toyota Rangga sebelumnya menjadi sasaran pembakaran pada aksi demonstrasi yang berujung ricuh. Seluruh bangunan halte hangus dan hanya menyisakan kerangka besi saja. Sementara sisa-sisa kebakaran masih jelas terlihat dengan cat dinding mengelupas dan material bangunan yang rusak parah. Pihak Transjakarta juga sudah memasang spanduk besar sebagai penanda proses perbaikan sedang berlangsung. Ditargetkan perbaikan kedua halte ini rampung dalam waktu sepekan ke depan. Kita ke informasi lain, pemirsa, sejumlah siswa MTSN di Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta dilarikan ke rumah sakit diduga karena keracunan makan siang bergizi gratis. Usai menjalani perawatan, seluruh korban kini memilih membawa bekal sendiri daripada menyantap MBG yang sudah disiapkan. Empat siswa MTS Negeri Wonosari, Gunung Kidul yang sempat mengalami keracunan makan bergizi gratis ini kini sudah masuk sekolah. Sebelumnya, Fahmi Adi Martono, Kaila Putri Anugrah, Muhammad Rizky Prayoga, dan Rinjani Aprilia yang merupakan siswa kelas 7A sempat menjalani perawatan di RSUD Wonosari diduga akibat keracunan makanan MBG pada Rabu 3 September 2025. Seluruh korban mengeluh mual, pusing dan juga muntah usai menyantap MBG. Menurut pihak sekolah, sebetulnya terdapat 5 siswa yang mengeluh, namun 1 siswa memilih hanya dirawat di UKS sekolah. Akibat kejadian ini, banyak siswa yang takut menyantap MBG. Bahkan siswa kini memilih membawa bekal sendiri daripada memakan MBG yang sudah disiapkan. Kemungkinan ada takut, Mas, karena kemarin kan langsung kabarnya beredar ke semua sekolah, ke seluruh warga sekolah. Jadi mungkin anak-anak akhirnya takut. Dan tadi kan juga yang kita lihat di mahasiswa itu yang benar-benar yang keracunan atau terindikasi keracunan benar-benar langsung bekal. Mungkin dari orang tuanya juga khawatir. Saat ini sampel muntah dan makanan sudah diuji lab oleh Dinas Kesehatan Gunung Kidul untuk memastikan penyebab pasti keracunan makanan. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Seorang pencuri dengan kekerasan babak belur dihakimi massa di Tangerang Selatan, Banten. Sebelum tertangkap, pelaku menodongkan senjata airsoft gun ke penjaga konter ponsel. Pria ini jadi bulan-bulanan warga usai kepergok hendak mencuri di toko seluler di Jalan Beringin Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Beruntung polisi yang datang ke lokasi langsung mengamankan pelaku dari amukan warga. Sebelumnya terekam CCTV, pelaku JR mendatangi toko seluler dengan modus menjual ponselnya. Namun saat penjaga toko tidak terima jual beli ponsel, pelaku langsung menodongkan senjata jenis airsoft gun. Polisi kini menyelidiki airsoft gun milik pelaku. Sementara akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Seorang pelaku spesialis pencurian motor sekaligus pembobolan rumah ditangkap polisi di Padang, Sumatera Barat. Pelaku sudah lebih dari 30 kali mencuri dan membobol di berbagai lokasi. Tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang ringkus Rozi alias Alung di Kota Padang, Sumatera Barat. Pelaku dikenal sebagai residivis kasus curanmor. Sempat berusaha kabur ke area persawahan, namun akhirnya tidak berkutik dan berhasil ditangkap.
Dari hasil penggeledahan, polisi menyita 4 unit sepeda motor curian dan 4 unit laptop, sejumlah telepon genggam, serta televisi hasil kejahatan. Kepada polisi, Alung mengaku sudah lebih dari 30 kali melakukan pencurian pembobolan rumah dan 5 kali mencuri sepeda motor di berbagai lokasi di Kota Padang. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, sungguh tragis seorang bocah laki-laki berusia 4 tahun di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung, tewas mengenaskan dengan sejumlah luka di bagian kepala. Diduga korban dibunuh oleh ibu kandungnya sendiri. Isak tangis keluarga Rasdianto pecah saat melihat jasad bocah laki-laki berusia 4 tahun terbujur kaku di Puskesmas Kibang Budi Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. Bocah malang ini tewas mengenaskan dengan sejumlah luka di kepala. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung untuk otopsi. Polisi langsung mengamankan terduga pelaku BN yang merupakan ibu kandung korban setelah peristiwa itu terjadi. Sebelumnya, korban pertama kali ditemukan kerabatnya di lantai rumah dengan cara mendobrak pintu lantaran terkunci dari dalam setelah mendengar suara terduga pelaku mengamuk. Diduga pelaku mengalami gangguan kejiwaan. Pintu ditutup dari dalam oleh pelaku. Dan akhirnya pelaku marah-marah mukul-mukul pintu pakai palu. Akhirnya adik iparnya mendobrak pintu beserta mbahnya dan ditemukan anak itu tertelungkup di bawah. Polisi masih menyelidiki dan menunggu hasil otopsi untuk mengetahui pasti penyebab kematian korban. Dari Tulang Bawang Barat, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Diduga karena tak mau dihentikan dan diputar balik oleh warga dan petugas, sejumlah truk tambang sengaja ugal-ugalan menerobos penjagaan. Truk dikejar warga lantaran nyaris tabrak warga di Legok, Kabupaten Tangerang. Sejumlah warga berupaya mengejar dan melempar truk tambang yang kabur dengan batu. Sopir truk diduga sengaja ugal-ugalan terobos penjagaan warga dan petugas di Jalan Raya Pagedangan, Legok, Kabupaten Tangerang. Amarah warga pun terus memuncak hingga terjadi cekcok mulut antara sopir truk dengan warga, bahkan nyaris baku hantam. Warga marah lantaran truk tambang ini kerap melanggar jam operasi dan membuat kemacetan saat di jam tingginya aktivitas warga dan anak sekolah. Tahu lah. Apa nggak tahu ada peraturan, Bang? Aku tahu lagi banyak putih yang depan itu telah diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang. Tolong ditegaskan, banyak sekali supir-supir yang melanggar pada jam tayang operasional. Pemerintah memberikan kebijakan boleh melintas pada jam 10 malam. Mereka berharap agar pemerintah setempat perketat penjagaan dan juga ditegakkannya perbuatan agar tidak ada truk tambang yang melintas di siang hari agar masyarakat aman dan nyaman untuk aktivitas. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aymar Rani, iNews melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad yang dihelat di Masjid Istiqlal, Jakarta. Presiden Prabowo hadir bersama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, hingga sejumlah menteri hadir dalam acara ini. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjadi pengisi acara ini. Peringatan Maulid Nabi kali ini bertajuk Ekoteologi Keteladanan Nabi Muhammad untuk melestarikan negeri dan bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balita 2 tahun menangis histeris terjepit troli di mal, memicu heboh sampai harus memanggil damkar. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Seputar iNews Siang.